Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian, mari kita mulai kajian kita dengan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wa hukman wa alhiqni bis salihin. Amin. Alhamdulillah, pagi ini Allah masih berkenan melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita sekalian sehingga kita bisa bangun pagi, sholat subuh berjamaah dan melanjutkannya dengan mengaji. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita juga mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah senantiasa menambah ilmu kepada kita, dan mudah-mudahan dengan bertambahnya ilmu kita itu menjadikan iman kita semakin bertambah, amal kita juga semakin bertambah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu, kita masih membahas doa yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberi iman yang tidak goyah. Yang kedua, kenikmatan yang tidak sirna. Dan yang ketiga, nanti bisa menemani Nabi kita Muhammad SAW di surga yang tertinggi yang kekal selamanya. Mari kita ulangi doa yang sedang kita bahas itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka imanan la yartadi wa na'iman la yanfadi wa murafaqata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jinanil khuld. Bagian yang pertama dan kedua sudah kita selesaikan. Kita memohon diberi iman yang tidak pernah goyah, berarti ya iman yang istiqomah. Iman yang istiqomah itu ya iman yang tidak pernah turun, bahkan kalau bisa cenderung untuk naik, dan itu bisa didapat dengan terus memperbaharui iman dengan mengucapkan zikir la ilaha illallah. Lalu tentu saja ya dengan memperbanyak datang ke majelis yang majelis itu kemudian di sana ada taklim, ada zikir, ada ibadah, yang itu semua juga insya Allah akan senantiasa bisa menjadikan iman kita itu tidak goyah,
istiqomah, bahkan insya Allah terus bertambah. Lalu yang kedua, kita juga sudah membahas bagian yang memohon untuk diberi kenikmatan yang tidak pernah sirna. Kemarin sudah kita sampaikan bahwa kenikmatan itu juga sebagaimana iman, yazidu wa yanqus, bisa bertambah dan berkurang, bahkan bisa datang bisa pergi. Nah, Allah memberikan resep kepada kita kalau nikmat kita itu ingin terus bertambah, tidak ada jalan lain kecuali dengan mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan bagian yang ketiga, kemarin pun juga sudah kita mulai, bahwa kita dengan doa ini mohon agar besok di hari akhir, di hari kiamat itu bisa menemani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga yang tertinggi. Dan itu sering disebut dengan surga Firdaus. Apakah mungkin kita sampai pada level surga Firdaus? Ya, sangat mungkin, karena kemarin sudah disampaikan di dalam Al-Quran sendiri, Allah sudah memberikan resep, ya, di dalam surat Al-Mu'minun itu, barang siapa yang sholatnya khusyuk, ya, yang bisa menjaga kehormatannya, lalu kemudian membayar zakat, lalu kemudian tidak melaksanakan hal-hal yang tidak berguna, setia terhadap janjinya, setia dan memenuhi amanatnya, menjaga sholatnya, maka Allah menjanjikan surga Firdaus yang kekal selamanya terhadap orang-orang yang beriman, yang memiliki ciri-ciri sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Al-Mu'minun itu. Dan dalam ayat yang lain Allah juga sangat tegas menyatakan bahwa orang-orang yang beriman dan taat kepada Rasul, nanti di akhirat dia akan bersama-sama dengan para nabi, dengan para syuhada, dengan para sholihin, ya. Dan itulah sebaik-baik teman. Al-Quran menegaskan sebaik-baik teman, teman nanti di akhirat. Oleh karena itu kita, ya, tadi permohonannya bisa menemani Nabi, ya. Jadi kata-kata yang digunakan sama, ya, wahasuna ulaika rafiqa. Di dalam permohonan kita itu juga wa murafaqata, ya, menemani Nabi. Jadi memang persis sama itu kata yang digunakan dalam permohonan, bisa menemani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam besok di surga, dan juga pertemanan di antara orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya itu dengan para nabi, para syuhada, para sholihin, para siddiqin, satu lagi siddiqin, ya, itu disebut dengan pertemanan yang sesungguhnya dan sebaik-baik pertemanan. Dan masih saya sampaikan satu lagi, ya, ketika kita berbicara anak yatim itu kan sekali lagi sering menyebut hadis Rasulullah yang menggambarkan betapa Rasulullah itu nanti di akhirat, ya, dengan orang-orang yang menyantuni anak yatim, ya, itu, ya, memang Rasulullah mengisyaratkan begitu dekatnya, ya, begitu dekatnya, ya. Nah, tentu saja, ya, bahwa kita itu tidak bisa persis selevel dengan Nabi, ya, memang itu tidak mungkin, ya, karena, ya, bagaimanapun juga kita itu, ya,
ya hamba biasa ya. Sementara Nabi itu memang makhluk pilihan, ya tetaplah ya ada apa namanya, ada ya mungkin ya ada sisi-sisi yang tetap membedakan. Tapi sekali lagi Nabi mengisyaratkan begitu dekatnya orang-orang yang menyantuni anak yatim itu dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, memang selama ini kita itu dikesankan seakan-akan memang surga Firdaus itu hampir tidak mungkin ya. Karena itu memang surga yang tertinggi ya. Dan itu biasanya rujukannya itu ya ini apa namanya syairnya Abu Nawas yang sangat terkenal itu, yang barangkali kita semua hafal itu, yang ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahimi fahabli taubatan waghfir dzunubi fa innaka ghafirudz dzambil 'azimi. Itu panjang itu ya, apa namanya syair itu ya, terdiri dari beberapa bait. Itu bait yang pertama yang sangat terkenal. Ibu-ibu hafal Bu ya? Bu hafal Bu? Bapak hafal Bu? Hafal. Mari kita apa namanya baca sambil dilakukan biar apa namanya memang itu seni itu Bang, puisi itu Bang, syair ya. Ilahi las tulil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahimi fahabli taubatan waghfir dzunubi fa innaka ghafirudz dzambil 'azimi. Bagian ini saja yang kita baca ya. Nah, di dalam syair ini memang Abu Nawas menyatakan begini, ilahi lastu lil firdausi ahla. Ya Allah, ya Tuhanku, aku ini rasanya tidak pantas untuk menghuni surga Firdausmu. Jadi ini lebih apa namanya ya bernuansa etis lah dengan Allah itu ketika kita merintih, ketika kita mohon itu ya memang dengan merendahkan diri dengan apa namanya ya dengan ini nanti doa itu isinya pengakuan tentang bahayanya dosa masalahnya ya. Nah orang berdosa kok lalu kemudian langsung jaluk surga Firdaus semua kita kok ya rada apa namanya? Ya rada kok ora ngerti sopan kira-kira gitu. Jadi itu lalu doa ini itu begitu. Jadi ya Allah, enggak pantas aku ini masuk surga Firdaus. Nah, tetapi kemudian di bagian keduanya wala aqwa 'alan naril jahimi. Tapi ya Allah, kalau aku itu kok harus engkau masukkan ke neraka jahim, aku juga enggak kuat gitu. Nah, ini saya dulu masih ingat itu Pak Ahmad itu kalau bahas doa ini itu wah doa itu bingung ke jadi ning ora pantes ning neraka swarga kok ning ora pantes ning swarga Firdaus itu memang surga yang tertinggi gitu ya. Ning ora kuat ning neraka jahim. Ya, sebenarnya ini ya intinya yang kedua itu intinya itu ya Allah, jangan engkau masukkan aku ke neraka, intinya itu sebenarnya yang penting ya. Jadi yang penting itu intinya jangan sampai engkau masukkan ke neraka. Ya tolong masukkan ke surga lah.
ya meskipun tidak surga firdaus sekalipun, kira-kira begitu kalau diterjemahkan dengan agak bebas gitu ya. Ya, jadi kira-kira terjemahan bebasnya itu ya Allah, memang kalau masuk surga firdaus itu mungkin aku ya rak pantes saja ya. Ya, tapi nak koning neraka jahim ya ndak kuat Gusti ya, tolonglah ya. Apa namanya? Jangan masukkan aku ke neraka jahim. Masukkan aku ke surga meskipun toh tidak surga firdaus sekalipun. Wes sak surga-surgane sing penting masuk surga, kira-kira gitu. Ya, gitu. Nah, lalu kemudian ini kemudian baru permohonannya. Fahabli taubatan waghfir dzunubi fa innaka ghafirudz dzambil adzim. Ya Allah, oleh karena itu terimalah taubatku dan juga ampuni dosa-dosaku, karena hanya Engkaulah zat yang maha memberikan ampunan terhadap dosa-dosa itu. Nah, memang lalu kemudian syair ini panjang ya. Kemudian diantaranya ada pengakuan, ya Allah, dosaku itu bertambah setiap hari, sementara umurku berkurang setiap hari. Ya Allah, dosaku itu ibarat hamparan pasir di pantai itu ya, di gurun pasir itu ya, ra iso ngitung ta yo pasir ning nggon hamparan pantai. Ya, lalu intinya mohon ampunan ya. Ya, dan bahkan di bagian akhir itu ya itu istilahnya ya nembak betul itu, ya Allah, hanya kepada Engkau kami mohon. Kalau misalnya kok ini tidak Engkau ampunkan, lalu kepada siapa lagi kami mohon ampun. Jadi ya, tidak ada yang bisa dimintai ampun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini konteksnya lebih konteks memang pengakuan terhadap dosa-dosa kita, sehingga kita prinsipnya di dalam doa ini mohon ampunan, sehingga ya wajarlah kalau kemudian ya secara etis itu kemudian ya menyatakan tadi itu ya tidak pantas masuk ke surga firdaus ya. Tapi sekali lagi tidak kuat masuk ke neraka jahim, sehingga ya intinya tadi itu ya, intinya bebas dari neraka. Nah ya masuk surga, wes sak surga-surgane sing penting masuk surga. Wong soalnya ning surga itu ya baru di emperannya surga itu saja sudah berbagai kenikmatan sudah luar biasa ya. Nah itu gampangannya begitu ya. Makanya doa kita itu kan kalau mendoakan orang wafat itu kan diantaranya kan Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan. Ya Allah, jadikanlah kuburnya si mayit ini sebagai raudhah ya, taman dari sebagian saja taman surga. Baru dari sebagian taman surga aja itu sudah dikubur, itu sudah merupakan kenikmatan yang luar biasa. Tetapi sebaliknya, wala taj'al qabrahum khufratan min khufarin niron, dan jangan kau jadikan ya Allah kuburnya itu merupakan jurang yang hanya sebagian kecil dari jurang neraka aja, jangan. Jadi kita mohon pada Allah sejak di alam kubur itu kita sudah ditempatkan oleh Allah di taman surganya. Baru di tamannya aja itu sudah kenikmatan luar biasa. Nah inilah Bapak dan Ibu, agak panjang sedikit ini, mohon maaf karena kita mau mengakhiri ini, besok tidak usah ditambah lagi. Ya prinsipnya bahwa kita dituntunkan Nabi kita Muhammad SAW untuk bisa menemani Nabi kita Muhammad SAW besok di akhirat. Nah lagi-lagi saya selalu mengingatkan bahwa doa itu ya bersifat direktif dan sekaligus imperatif. Doa itu sesungguhnya yang menuntun kita, mengarahkan kita, sekaligus memerintahkan kita. Nah kalau kita itu sudah mohon kepada Allah di akhirat nanti bisa menemani Muhammad SAW, ya berarti kita berusaha dengan sekuat tenaga, dengan semampunya untuk betul-betul bisa mewujudkan doa kita itu dengan apa? Ya dengan mengikuti resep-resep, dengan mengikuti kiat-kiat yang Allah sendiri tuntunkan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis, yang diantaranya sekali lagi resep untuk bisa nanti kita mendapatkan surga firdaus itu
Allah secara eksplisit tuntunkan di dalam surat Al-Mu'minun. Ya, surat Al-Mu'minun itu surat yang keberapa itu? Ke-23 kalau tidak salah ya. Nanti dibaca ya, itu dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11 kalau tidak salah ya. Yang kemarin sudah saya bahas itu. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatin khashi'un walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun, dan seterusnya itu yang sampai kemudian yang terakhir ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Nah, mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang disebut oleh Allah di dalam surat Al-Mu'minun itu, sehingga nanti layak untuk mendapatkan surga Firdaus, sehingga kita nanti bisa bersama-sama dengan para nabi, dengan para siddiqin, dengan para syuhada, dengan para salihin. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan penutup majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.